Masih terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Buntut sajian nasi padang belatung di markas polisi. Rumah makan Putih Bungsu di Ambon dipasangi polis lain. Rumah makan Putih Bungsu di Jalan Said Perintah Kota Ambon dipasangi garis polisi Jumat 26 April 2024 malam. Diduga buntut nasi padang untuk sajian makan malam di markas Ditkrimsus Polda Maluku sudah tidak layak konsumsi. Dijelaskan usai jumpa pers, salah seorang wartawan, Usman Mahu, mengatakan dia bersama sejumlah rekan wartawan serta personil Ditkrimsus Polda Maluku hendak menyantap sajian nasi padang dalam kotak. Kaget saat nasinya diaduk, tampak beberapa belatung bergerak di antara butiran nasi. Sontak teriakan itu membuat seisi ruangan terperangah sejenak. Lantas heboh. Acara makan malam di markas Polda Maluku itu seketika berakhir. Tidak berapa lama setelah temuan mengejutkan itu, rumah makan Putih Bungsu langsung digaris polisi. Sementara itu, ini kenapa berita lompat-lompat? Polisi olah TKP rumah makan Putih Bungsu pasca sajikan nasi padang belatung di markas Ditkrimsus. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP kasus penemuan makanan penuh belatung di rumah makan Putih Bungsu, Jalan Said Perintah, Kecamatan Nasrimau, Kota Ambon, Sabtu 27 April 2024. Kanit 1 Subdit 1 Indaksi di Ditkrimsus Polda Maluku AKP Peter Matahilumol mengatakan tim penyelidik mengecek rumah makan tersebut, mulai dari etalase makanan, dapur hingga pembuangan limbah. Lanjutnya, dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah pangan dari dalam rumah makan tersebut, seperti ikan siap saji maupun yang masih mentah. Selain itu, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Balai POM maupun Dinas Kesehatan setempat. Pihaknya pun akan memeriksa sejumlah saksi seperti pemilik restoran, penyaji makanan, koki maupun konsumen yang menemukan belatung tersebut. Sementara tanya terkait indikasi ikan siap saji yang disimpan beberapa hari dan dipanaskan saja, kata Kanit masih dalam tahapan penyelidikan sehingga belum bisa dibeberkan. Akan tetapi secara profesional akan ditangani dan setelah hasilnya rampung akan disampaikan kemudian. Sebelumnya rumah makan Putih Bungsu di Jalan Said Perintah digaris polisi pada Jumat 26 April malam. Diduga buntut nasi padang untuk sajian makan malam di markas Ditkrimsus Polda Maluku sudah tak layak konsumsi. Usai jumpa pers, sejumlah rekan wartawan beserta personil Ditkrimsus Polda Maluku hendak menyantap sajian nasi padang dalam kotak. Kaget saat nasinya diaduk, tanpa beberapa belatung bergerak di antara butiran nasi. Hal ini terkait dengan adanya temuan makanan siap saji yang salah satu item dalam makanan tersebut ternyata ada ulat. Sehingga kami menyikapinya untuk bagaimana kita mengamankan tempat di mana makanan itu dijual. Dalam hal ini rumah makan padang. Kami pasang polis lain di sini bertujuan supaya status quo dan tempat kejadian perkara itu berbeda. Dan hari ini kita laksanakan olah TKP. Olah TKP itu sendiri bertujuan agar penyidik maupun penyidik dapat mengetahui tempat maupun situasi yang berada di dalam rumah makan. Pertama, etalase di tempat pembuangan, kemudian gagal dalam rumah makan. Setelah itu tempat atau dapur di mana mereka masak, kemudian pembuangan atau limbah dari hasil
pasangan ini. Dan dari hasil olah TKP ada beberapa pangan yang kami amankan, ada ikan, karena ini yang temuannya ikan yang berat. Jadi ikan yang sudah siap saji maupun ikan mentah yang akan dimasak. Nah, rencananya juga hari ini kami akan melaksanakan untuk pemeriksaan awal terhadap temuan yang kami dapatkan. Selain pemilik, yang kita akan minta keterangan adalah koki, kemudian petugas yang siap saji. Sementara untuk konsumennya, karena ini kita gunakan undang-undang perlindungan konsumen, konsumennya adalah ada teman-teman wartawan yang temukan langsung di sini, temukan makanan tersebut, yang nanti kita akan minta keterangan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, sepekan pasca peresmian Gedung Pasar Mardika masih sepi. Pedagang sebut belum ada pembeli. Sepekan pasca diresmikan Gedung baru Pasar Mardika masih tampak sepi. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur, tak ada satupun pedagang di lantai 1 gedung tersebut. Padahal lantai 1 itu diperuntukkan kepada pedagang ikan dan daging lainnya. Kondisi serupa juga terlihat di lantai 2, 3, dan 4. Hanya 1 atau 2 pedagang yang sudah mulai berjualan. Sementara pedagang lainnya masih sibuk menata dan merapikan los-los mereka. Salah seorang pedagang pakaian, Sulfa, mengaku meski sudah 1 minggu beroperasi, tetapi dirinya masih mempersiapkan toko bajunya. Lanjutnya, hingga kini gedung yang dibangun dengan anggaran ratusan miliar itu masih sepi. Bahkan belum satupun dagangannya yang terjual. Dia berharap pemerintah segera menata Pasar Mardika agar banyak pembeli yang berkunjung. Menurutnya, jika pembeli sudah ramai, maka tentu dia tidak kesulitan untuk membayar retribusi pasar, hingga bisa memutar modal dan mendapat rezeki untuk kebutuhan keluarganya. Karena sebelumnya, Gedung baru Pasar Mardika Ambon secara resmi beroperasi Kamis 18 April 2024. Grand opening Gedung baru Pasar Mardika Ambon itu dilakukan oleh Gubernur Maluku Murad Ismail secara simbolis, dengan hand scanning dan penguntingan pita. Gedung baru tersebut bisa menampung 1.700 pedagang. Murad Ismail mengatakan revitalisasi Gedung Putih menjadi Gedung baru Pasar Mardika ini berasal dari anggaran Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat sebesar 134 miliar 863 juta 524.850 rupiah. Untuk baiki sudah 1 minggu. Seminggu masuk atur-atur ini Baru semua. iya, baru perbaiki itu belum ada yang belanja. Ya harapannya supaya pemerintah tata pasar ini lebih baik lagi tuh, supaya pembeli terus supaya bisa masuk di sini. Masa bangunan bagus ini sehingga ada yang ini tuh, jadi pemerintah harus tata bagaimana pasar kita gitu. Harga cabai di Pasar Mardika Ambon tembus Rp120.000 per kilogram. Tomat naik 3 kali lipat. Sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Mardika Ambon mengalami kenaikan, tak terkecuali harga cabai rawit. Cabai rawit atau cili kecil dijual Rp120.000 per kilogram. Kenaikan itu memaksa para pedagang mengecer dengan harga yang lebih tinggi. Jika biasanya cabai rawit dijual Rp5.000 per cup, saat ini di pasaran dipatok seharga Rp15.000 per cupa. Sedangkan untuk cabai besar hanya mengalami sedikit kenaikan dari normalnya di kisaran Rp30.000 per kilogram, naik menjadi Rp40.000 per kilogram.
Tak hanya cabai, harga tomat juga mengalami kenaikan hingga 3 kali lipat. Salah satu pedagang di Pasar Mardika Ambon mengatakan tomat yang biasanya dijual Rp10.000 per kilogram naik menjadi Rp30.000. Sementara itu, pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur terlihat suasana jual beli di Pasar Mardika berjalan normal. Para pedagang menata dagangannya di emperan jalan. Akibatnya, kemacetan arus lalu lintas pun terjadi seperti biasanya. Suasana nampak normal, itu tak selaras dengan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat. Kita beralih ke berita selanjutnya terkait dengan Popda Buru 2024. Dua atlet lari dari Wayapo sahabat juara 1 dan 3. Dua atlet dari Kecamatan Wayapo menyabet juara 1 putra dan juara 3 putri pada Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Kabupaten Buru 2024. Cabang lari 100 meter di alun-alun Kota Namlea. Mereka adalah Hartino untuk kejuaraan putra dan Friska untuk kejuaraan putri. Hartino berhasil finish di urutan pertama dengan raihan waktu 11 detik. 11 detik, sedangkan Friska di urutan ketiga dengan raihan 14 detik. Sedangkan untuk juara 1 putri adalah Anacha dari Lolongguba dengan raihan 13,20 detik. Selain itu, lomba lari 100 meter diikuti 31 atletik dari 10 kecamatan yang mengikuti lomba. Baik, pada hari ini kita telah melaksanakan perlombaan dan hasilnya dari 10 kecamatan yang ikut, atlet pelari 100 meter baik putra maupun putri itu terdiri dari 31 atlet ya, yang mana pada yang masuk final adalah dari Kecamatan Wayapo atas nama Hartino dari Kecamatan Wayapo, juara 2 atas nama Rizky dari Kecamatan Namlea, dan juara 3 atas nama Sudarmin dari Batabua. Dan lari 100 meter putra dan putri. Insya Allah besok pagi akan lanjut dengan lari 200 meter putra putri. Sekian. Jadi orang pertama kembalikan formulir calon gubernur, Febri Calvin Teteleta sambangi 4 partai sekaligus. Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan, Febri Calvin Teteleta atau FCT, menjadi orang pertama yang mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon gubernur Maluku pada Sabtu 27 April 2024. Tak tanggung-tanggung, keseriusan FCT bertarung di pilkada mendatang. Dirinya menyambangi 4 partai sekaligus, yakni PDI Perjuangan, Perindo, PKB, dan Hanura. FCT berangkat dari kediamannya di Kompleks Lorong Coker, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusa Dewi, Kota Ambon. Dikawal rombongannya, FCT memantapkan langkah menuju markas pemenangan yang berlokasi di Karangpanjang. Perjalanan bakal calon gubernur Maluku itu dikawal patwal serta diiringan tabuhan musik tradisional Tifa dan Toto Buak. Setibanya di markas pemenangan, FCT mengawali perjalanan menuju Sekretariat PDI Perjuangan Maluku. Dalam kunjungan tersebut, FCT didampingi istri Natalie Teteleta Jacobs, keluarga besar serta ratusan pendukungnya.
Usai menyerahkan formulir pendaftaran, FCT lalu menyampaikan alasannya mendaftar lewat PDI Perjuangan serta motivasinya untuk maju sebagai Gubernur Maluku. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan, Jemi Matita, mengatakan telah menerima berkas pendaftaran dari FCT. Kemudian di hadapan semua pimpinan PDI Perjuangan serta para pendukung, Tete Lepta meyakini PDI Perjuangan adalah partai yang berjuang membangun Maluku. Dirinya yakin bersama rakyat Maluku dan PDI Perjuangan bisa memimpin Maluku yang maju, sejahtera dan unggul. Berkaitan dengan pendaftarannya, Tete Lepta menyampaikan terima kasih dan menghargai setiap keputusan PDI Perjuangan nantinya. Kemudian FCT bersama rombongannya melanjutkan ke Sekretariat Perindo, dilanjutkan ke PKB dan terakhir di Partai Hanura. Telah menerima secara resmi pendaftar pertama kandidat calon gubernur periode 2024-2029, yaitu orang yang sangat kita kenal dengan sapaan akrabnya Bung Febri. Kami telah menerimanya dan disaksikan oleh teman-teman sekalian. Beliau juga didampingi oleh seorang senior partai kita, Pak Yopi Papilaya, yang hatinya tidak pernah lepas dari PDI Perjuangan. Jadi selanjutnya saya persilakan Bung Febri untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan proses pendaftaran Bung Febri di PDI Perjuangan. Silakan. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, seperti disampaikan oleh DPD PDI Perjuangan dalam ini diwakili oleh Bung Jemi Matita, saya hari ini secara resmi mendaftar di PDI Perjuangan dan saya akan melalui sebuah proses yang panjang dan pasti proses yang sangat serius di partai ini, partai yang saya yakini kebenarannya, saya yakini perjuangannya untuk membangun Indonesia dan terlebih membangun Maluku yang lebih baik. Yang kedua adalah bahwa tentu saudara-saudara atau teman-teman akan bertanya, apa sih motivasi saya untuk maju sebagai calon gubernur Maluku? Kita tahu persis bahwa 5 tahun terakhir ini banyak sekali indikator-indikator pembangunan yang membuat kita miris. Kemiskinan semakin tinggi, IPM kita semakin rendah, pengangguran terbuka sangat tinggi, ada kemajuan ekonomi, tapi sangat sedikit dan tidak mempersyaratkan sebuah lompatan kemajuan yang lebih baik. Kita malah salah satu dari 20 prinsip di Indonesia yang sampai saat ini belum rebound, belum kembali seperti zamannya sebelum Covid. Ini sebuah proses yang sangat serius untuk kita pastikan bahwa Maluku harus berubah. Saya ambil tema perubahan yang sangat mendasar membuat proses kita harus kita lalui dengan baik. Oleh sebab itu dalam 5 tahun ke depan, jika Tuhan berkenan, insya Allah saya akan melakukan perubahan untuk Maluku yang unggul, Maluku maju, dan Maluku sejahtera untuk kita semua. Saya memakai tema perubahan. Febri Calvin Tete Lepta ungkap alasan memilih Abdullah Fanat sebagai pendamping. Ia mengatakan tidak akan saling melepaskan komitmen untuk kepentingan pribadi. Bakal calon gubernur Maluku Febri Calvin Tete Lepta meyakini Abdullah Fanat adalah orang baik yang memiliki komitmen untuk membangun Maluku. Keyakinan itu bulat setelah melihat perjalanan mantan Bupati Seram bagian timur itu. Meski tidak dirincikan, Tete Lepta memastikan semangat Fanat serupa dirinya, sehingga memilih bersama untuk berkontestasi di Pilkada 2024 adalah pilihan tepat. Ia mengatakan Pulau Seram, tempat kelahiran Fanat, dianugerahi kekayaan alam berlimpah, namun tertinggal dalam pembangunan, sehingga patut untuk diperjuangkan agar maju setara dengan daerah lainnya di Maluku. Dalam kesempatan itu, Deputi 1 Kepala Staf Kepresidenan itu juga mengungkapkan alasan memilih PKB untuk mengantarkan keduanya dalam pertarungan Maluku 1. Terlebih Abdullah Fanat memiliki perjalanan politik panjang dengan PKB dalam kepemimpinan di Seram bagian timur hingga kini. Diketahui sebelum ke PKB, Tete Lepta dan Fanat juga mendaftar di Perindo dan PDI Perjuangan. Kedatangan mereka di antara puluhan pendukung dari berbagai kalangan.
kalau kita jujur, ini orang yang punya hati dan Maluku. Dan sama dengan saya, kita punya hati yang sama di Maluku. Jujur, terbuka, dan bicara apa adanya terhadap proses ke depan. Kita dua tidak akan saling melepaskan komitmen kita hanya untuk karena kepentingan pribadi untuk kita bangun Maluku yang baik. Yang paling terakhir yang saya harus bilang secara substansi adalah Seram harus menjadi pusat logistik Maluku dan harus maju. Dan salah satunya adalah komitmen adalah harus ada kebijakan afirmasi. Dan afirmasi itu harus ada orang Seram juga untuk memimpin Maluku ke depan. Itu hal yang sangat subjektif, saya harus pastikan itu semua. Kita nggak bisa jalan sendiri. Bukan berarti bahwa daerah lain tidak, tapi semuanya harus dibangun dengan baik. Tapi selain Buru, Seram juga harus menjadi pusat logistik Maluku. Dan kita kembangkan itu dengan baik. Siap bertarung Pilkada Maluku Tengah, Ibrahim Ruhunusa ambil formulir di 3 partai. Bakal calon Bupati Maluku Tengah Ibrahim Ruhunusa siap bertarung di pemilihan Kepala Daerah Maluku Tengah November mendatang. Kesiapan Ruhunusa ini ia buktikan dengan kehadiran tim yang berjuluk Sahabat IR atau Sahabat IR mendatangi 3 partai politik untuk pengambilan formulir pendaftaran. Di antaranya Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Usai pengambilan formulir di panel salah satu perwakilan Ali Tuahan, kepada wartawan menegaskan Ibrahim Ruhunusa sangat siap berkontestasi di Pilkada 2024. Bukan tanpa alasan, sikap dan keyakinan IR untuk mundur dari caleg terpilih karena dirinya yakin bakal menang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah. Tak hanya itu saja, tim pemenangan IR juga mengklaim telah sepaket dengan Murad Ismail dalam perjuangan tersebut. Dalam perjuangan merebut posisi orang nomor 1 di Kabupaten Maluku maupun Provinsi Maluku. Karena itu, partai politik yang didatangi Murad untuk mendaftar bakal calon, maka tim IR juga akan mendatangi partai bersangkutan untuk mendaftarkan diri. Wartawan yang telah hadir, jadi perlu saya jelaskan bahwa Bapak Ibrahim Ruhunusa itu sangat berkeinginan untuk menjadi calon Bupati Maluku Tengah yang insya Allah akan dengan ridho Allah itu akan terpilih menjadi Bupati Maluku Tengah 2024-2029. Allah Akbar. Kemudian atas keinginan itulah beliau menugaskan kita untuk hari ini kita mendaftar di 3 partai besar. Yang pertama di Partai Demokrat, kemudian PKB, dan terakhir di PAN. Untuk di Partai Demokrat itu menugaskan saya sebagai utusan khusus yang bertanggung jawab penuh terhadap proses pendaftaran di Partai Demokrat. Kemudian di Partai PKB, beliau menugaskan saudara Rifai Tua Salamudi untuk bertanggung jawab penuh terhadap PKB, dan untuk di PAN itu Pak Taslim. Jadi hari ini Berburu rekomendasi, Tahir Hanubun lanjut ambil formulir balon Bupati di Gerindra Maluku Tenggara. Setelah menyambangi sejumlah partai politik, kini mantan Bupati Maluku Tenggara periode 2018-2023 Muhammad Tahir Hanubun kembali menyambangi DPC Gerindra. Hanubun tiba pukul 17:29 waktu Indonesia Timur untuk mengambil formulir pendaftaran balon Bupati Maluku Tenggara. Didampingi sejumlah tim pemenangan, disambut Ketua DPC Gerindra Albert Efruan dan tim penjaringan. Kemudian Hanubun diarahkan langsung menemui tim penjaringan balon Bupati dan Wakil Bupati DPC Gerindra. Sebelum menyerahkan formulir pendaftaran, Ketua tim penjaringan Kepala Daerah DPC Gerindra Maluku Tenggara Paulus Berwatuwarin menyampaikan mekanisme tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan partai.
Menurutnya, untuk mengetahui elektabilitas dari bakal calon, sudah tentu akan dilakukan survei terhadap tingkat penerimaan masyarakat kepada bakal calon. Setelah mendengar arahan dari tim penjaringan, selanjutnya Hanubun menyampaikan alasan untuk datang sendiri mengambil formulir balon Bupati Maluku Tenggara di partai pemenangan pemilu ini. Dikatakan Gerindra merupakan partai kelima yang disambangi guna mengharapkan dukungan. Setelah menyampaikan harapan, selanjutnya Hanubun menerima dokumen formulir pendaftaran untuk selanjutnya dilengkapi. Diketahui tim penjaringan balon Bupati dan Wakil Bupati DPD Gerindra Maluku Tenggara membuka proses pengambilan dan pengembalian formulir yakni sejak tanggal 24 April hingga 7 Mei 2024. Hanubun mengambil formulir pendaftaran bakal calon Bupati di PDI Perjuangan, Perindo, Hanura, dan Partai Amanat Nasional. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 27 April 2024. Saya Tanita Patisina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.